Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita tentang tajuk antara alif dan ummi, sekarang masuk dalam seri yang ke-8. Seri yang ke-8, maka seperti biasanya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya. Untuk saudara-saudara kita yang memberikan sholawat atas channel dakwah ini, semoga sholawat itu menjadi catatan langit, amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga kepada viewerku ya yang telah mendoakan kebaikan atasku dan keluarga, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk seri yang ke-8. Aku terus terang belum punya waktu untuk membaca komentar kalian di seri ke-7 dan yang ke-6 ya. Nanti coba aku baca, aku cari waktu dulu. Kalau ada yang perlu aku tanggapi. Jadi kita masuk ke sini aja dulu. Di seri yang ke-7 kemarin, ya, ini kajian kita ini untuk yang baru-baru supaya tahu ini stylenya singular ya. Jadi aku ngajak kalian itu berwisata data. Dia berputar-putar wisata data, ya. Seperti kemarin kita sempat berputar ke perjanjian baru, nanti ini kita akan berputar ke perjanjian lama. Kamu akan bingung lagi, loh kok kesana dulu ngapain ini? Ya itu kamu ikuti dulu, karena di situ kamu jelas bingung. Tapi nanti setelah kamu ikuti, oh maksudnya begini toh, kamu ngerti gitu ya. Oke, aku minum dulu. Bismillah. Kemarin kita sudah buktikan bahwa jumlah bismillah di dalam Al-Quran itu pas, tepat, tidak kurang dan tidak lebih 114, karena suratnya juga 114 surat. Lebih dari itu yang telah kita buktikan bersama, bismillahnya itu sama secara literal ya. Aku sudah bilang kita pada konteks ini hanya membicarakan bismillah dalam konteks literalnya dulu ya. Huruf-hurufnya dulu. Karena kita akan mengetahui dari kajian ini ummi itu sebetulnya gimana, alif itu nanti menentukan gimana ya. Supaya jangan ada lagi kebodohan dalam benakmu bahwa ada nabi kok buta huruf, itu sulitlah diterima ya. Ya kecuali Anda masih percaya terhadap dongeng itu ya silahkan, aku tetap hormati ya, tapi secara akademis itu sulit. Dan kemarin sudah kita buktikan bismillahnya itu sama, karena nanti ada yang secara verbal itu sama bismillah, bismi ya, sama bismi, tapi literalnya itu beda ya. Kemarin itu nanti kita bicarakan berikutnya. Kemarin kita sudah tunjukkan adanya persamaan, jadi sama ya, digantikan. Untuk menggantikan itu harus sama. Jadi bismillah yang ada di surat An-Naml itu ya sama seperti bismillah yang ada di Al-Fatihah dan di bismillah lainnya yang ada di pembatas antar surat, sama ya. Literalnya itu loh sampai sama, detailnya seperti itu, subhanallah ya. Benar-benar rinci Al-Quran ini gitu ya. Jadi kalau ada yang masih meremehkan Al-Quran itu kecuali memang kebebalan yang nggak ada lain. Jadi untuk menggantikan itu sama bismillah, dan itu sudah kita diskusikan ya. Oke, kita berlanjut sekarang
ke seri yang ke-8. Ini aku hapus. Ya. Oke. Begini, aku akan ngajak kalian berwisata data ya ke perjanjian lama. Kalau kemarin ke perjanjian baru. Pertama, tabut. Tabut, apa itu tabut ya? Nampak nih? Tabut yang aku maksud ini tabut dalam perspektif perjanjian lama ya, bukan tabut yang itu menjadi sebuah budaya ada di daerah Sumatera bagian barat kalau dulu. Kalau sekarang nggak tahu karena pemakaran sudah begitu gencarnya ya. Seperti Lampung dulu itu hanya ada Lampung Utara, Lampung Selatan, Lampung mana lagi? Ya sudah, Lampung Tengah itu aja dulu tahun 70-80-an. Sekarang sudah Lampung udah banyak pecah-pecah gitu ya. Pemekaran. Begitu juga ada di Sumatera. Kalau peta dulu itu aku pakai peta dulu itu di Sumatera bagian barat sana itu ada tradisi tabut itu ya, yang sepertinya itu ada kaitannya dengan peringatan terbunuhnya cucu Kanjeng Nabi Muhammad ya. Sepertinya, tapi tolong kamu cek dulu ya. Karena aku pernah mendengarkan kisah itu seperti di apa ya? Diteatrikalkan itu lewat Radio Republik Indonesia. Karena aku kalau tidur itu mesti dengar radio ya, dengar berita. Oke. Bukan tabut itu, tapi tabut yang ada dalam perjanjian lama. Tabut itu secara harafiahnya ya kotak kayu atau peti. Ini peti. Ya. Peti atau kotak kayu ya. Itulah yang nanti akan dijadikan tempat. Jadi peti ya, nggak tahu bentuknya apakah segi 4, kubus atau memanjang. Kalau kita lihat di gambar-gambar itu sih memanjang ya. Sepertinya juga memang memanjang karena nanti yang mau dimasukkan di tabut itu memanjang ya. Kalaupun itu memang memanjang ya, karena kita perlu juga kalau mau mencari data akurat ya bekerja sama dengan para arkeolog ya. Jadi tabut ini adalah peti yang biasanya ini terdiri dari bahan kotak kayu ya. Oke, kamu pahami dulu satu tabut. Oke, berikutnya loh batu. Loh batu. Kalau batu sudah nggak perlu aku jelaskan ya. Aku jelaskannya lohnya ini. Apa itu loh itu ya? Loh itu ya lempengan, lempeng yang terbuat dari batu. Jadi bahannya batu, lempengan yang nanti ada hubungannya dengan tulis menulis ya. Kalau aku bacakan dari perspektif perjanjian lama itu bahasa Ibraninya itu lughot hybrid gitu ya. Ya. Jadi itu lempengan ya. Tapi bukan sembarang lempengan, nanti itu menjadi media karena dulu kan belum ada kertas. Ya, itu lempengan di dalam Alkitab ya, merupakan dua batu istimewa yang berisi itu nanti ada yang menyebut Ten Commandment, ada yang kalau bahasa kita dasa titah. Dasa itu 10, titah itu ya raja mengatakan sebuah perintah, instruksi gitu, titah biasanya. Itu untuk yang berkuasa ya, ini Allah kan maha kuasa. Dasa titah, ada yang menyebutnya
10 perintah Tuhan ya, ada yang dekalog itu bahasa saja lah ya. Tapi intinya itu adalah perjanjian ya, isinya itu perjanjian antara Allah dan manusia yang itu lewat Kanjeng Nabi Musa ya. Jadi ada yang bilang mengatakan as-syahadat ya. Itu adalah lempengan dari batu ya, dari batu, merupakan dua batu istimewa yang itu isinya itu tadi 10 perintah Allah atau perintah Allah ya. Ketika Kanjeng Nabi Musa menaiki gunung Sinai ya, gunung Sinai yang tertulis dalam Keluaran, nanti Keluarannya kita nukil ya, ayatnya nanti kita nukil di 31:18 ya. Jadi itu dulu yang aku sampaikan. Apa itu loh? Itu ya lempengan batu ya. Lempengan batu. Lempengan. Jadi loh itu lempengan tapi dia batu ya. Ya, ini batunya sudah tinggal nambahin. Lempengan batu. Oke. Loh itu lempengan batu. Nanti rujukannya kamu bisa lihat di surat Quran surat Al-Buruz ya. Aku tulis ini ya. Quran surat nampak le. Al-Buruz. Ini suratnya 8522 ya. 8522 itu ada yang tertulis lauh. Jadi ya kalau Arabian lauh, kalau apa namanya Ibraniun loh ya. Tapi sebetulnya aku perlu ketemu orang Ibrani asli, dia ngucapnya apakah loh, karena ini sudah di Indonesia kan sih ya, loh asyahadat ya. Jadi aku kalau kita bisa ketemu native speakernya enak. Ya itulah karena bapaknya sama dari bapak Abraham. Jadi kalau Israel yang satu bilang shalom, satu bilang salam, itu ya podo wae gitu loh. Kadang-kadang kita meributkan sesuatu yang nggak diributkan, nggak perlu untuk diributkan. Kalau orang Jawa bilang rebut balung tanpa isi, balung nggak ada tulang, balung itu tulang nggak ada dagingnya masih direbutkan itulah. Jadi kalau satu bilang shalom, satu bilang salam, itu ya sama saja, cuman dialeknya yang beda karena terpisah dalam ruang dan waktu yang sama dan berjauhan. Ya, sama-sama jauh maksudnya, satu di sana, satu di sini. Seperti lagu, kau di sana, aku di sini. Ya, oke. Kita baca di surat Al-Buruz ya. Buka Al-Qur'anmu, surat Al-Buruz ya. Surat Al-Buruz, suratnya nomor Al-Buruz masa nomor 8? Salah tulis aku. 85 maksudnya ya. 8522 ya. Maaf kalau tulisannya masih jelek, ini sudah berusaha sebagus mungkin ini. Ya, supaya bisa dibaca ya. Coba kamu lihat surat 8522 supaya kamu nanti ngerti bahwa lauh mahfud itu gimana sih. Lauh itu berasal dari loh ya. Al-Buruz 85 yang ke-22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fil lauhim mahfud ya. Mahfud itu apa ya? Ada yang bilang terjaga, ada yang bilang terpelihara. Jadi kalau kita punya anak itu harus mahfud, harus terpelihara dalam kontrolmu ya. Ini lauh mahfud. Di situ jelas banget tertulis fi lauh ya. Fi lauhim karena ada digandeng ya dengan mim. Di situ ada mahfud, itu terpelihara. Lauh itu di sini papan atau batu tulis. Nah, masalahnya ini perdebatan lagi. Batu itu atau papan, karena gini, papan tulis itu belum, itu papan untuk menulis, belum tentu papan itu sudah ada tulisannya.
Nah, masalahnya ini papan sudah ada tulisannya atau papan untuk penulis? Kalau papan, aku lebih setuju batu karena era dulu itu tentunya papan belum ada ya. Nih ya kamu baca atau tak screenshot. Di sini nggak bisa screenshot sih. Sebentar. Semoga ini bisa. Ya. Oke. Ini ya, tak liatin kamu supaya semuanya itu menjadi jelas ya. Kamu tahu, oh Lauh Mahfud itu ternyata loh itu loh ya. Gitu ya. Supaya kamu ngerti. Jadi kalau kamu diskusi sama orang itu kamu nggak malu-maluin gitu loh, nggak asal ngomong tanpa ilmu. Kalau ngomong tanpa ilmu aja ya gampang. 22 ya, 22. Aduh, 22. Waduh, ini agak rewel ini ya, agak rewel, nggak kompatibel. Yang gini aja. Aku tuh kalau nggak menunjukkan kamu kepada yang benar, aku kurang puas ya. Gini. Inilah, nih. Kalau aku screenshot sulit. Nih, aduh hilang lagi dia Bentar. 8522. Ini ya, ini pakai ini aja supaya nggak kasih tahu sampai nampak, sampai jelas. Lauh. Yang dibaca lauh nampak Oke, ini ya. Lauh. Itu di situ ditulisnya papan, tapi aku lebih setuju batu karena itu papan garis miring batu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya itu batu bukan papan ya. Jadi kembali ke sini ya. Ini rujukannya di Quran Al-Buruj. Jadi loh itu batu ya. Maka di sini juga batu. Mahfud itu terjaga, Lauh Mahfud. Sekarang kamu ngerti. Ojo ono wong ngomong Lauh Mahfud cangkemmu ora weruh. Jadi Lauh Mahfud itu adalah kalau aku tadi baca definisi Lauh Mahfud itu agak panjang dan itu bertele-tele, maka kalau aku mengatakan Lauh Mahfud itu catatan langit, mulai habis gampang. Yang penting otakmu ngerti. Nih, catatan langit yang terjaga. Itu ya. Di sini disebut Lauh Mahfud. Nampak ya, catatan langit Lauh Mahfud, catatan langit. Di mana dicatatnya? Di batu ini loh. Batu ini. Ya. Jadi itu berisi catatan langit. Sekarang kamu ngerti. Oh, Lauh Mahfud itu begitu. Dan di Perjanjian Lama juga itu ada ya. Lauh Mahfud itu catatan langit. Ini kok merah begini? Coba kamu siapkan anunya, jangan bapak ngomong nggak terekam. Kau siapkan anunya yang panjang, ya. Oke, itu Lauh Mahfud, ya. Sekarang di mana? Sebentar, aku jelaskan anunya dulu aja. Apa isi Lauh Mahfud itu, ya? Lauh Mahfud itu adalah di sini Dasatita atau 10 perintah Tuhan. Ini sudah ya, catatan langit ya. Lauh Mahfud itu sudah. Ini Dasatita, Ten Commandment. Jadi kalau kamu mendengarkan Dasatita, Ten Commandment itu ya podo ae gitu ya. Yang dimaksud itu. Ada lagi nanti bahasanya itu ada yang pakai bahasa Latin Dekalog. Jadi 10 perintah Tuhan, Ten Commandment, Dekalog, Dasatita itu ya objeknya satu kuwi. Ya, Dasatita. Jadi Dasatita itu 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Kanjeng Nabi Musa yang sejarah mengatakan di Bukit Tursina. Tursina ya. Jadi Dasatita ini diterima di Tursina. Gunung Sina ya. Tursina ini rujukan Al-Qur'annya ini Tursina itu tercatat di Quran surat 9 ya. Quran surat Atin ya.
Atin surat 9 ada di ayatnya nomor dibaca 1 sampai 2. Nanti nomor 2-nya ini ya. Watini wa zaituni wa turisini ya, turisini. Jadi dasatita itu diterima di Tursini itu ya, Tursina, Sinai ya. Sinai kalau di penjelasan di perjanjian namanya itu Sinai itu daerah pertarungan itu antara Mesir dan Israel ketika presidennya Anwar Sadat dulu ya memperebutkan semenanjung Sinai ya. Oke, sampai menceritakan Mesir dan Anwar Sadat. Oke ya, dasar kita. Nah, sekarang aku mulai tarik di sini. Sebentar. Nih. Dasar kita ya. Perintah di dasar titanya itu apa namanya? Kamu bisa lihat ini panjang jadi aku ndak sampaikan. Mana bolpen Bapak yang merah? Di mana tadi? Ya, coba cari. Itu ada di surat, kalau nggak ada ya sudah lah, tapi usahakan cari ya. Ada di surat Toha ya, surat Toha itu surat ke-29 sampai 16. Referensinya nanti Al-Qur'annya itu di surat. Sudah kalau nggak ada wes. Ini dia. Ya. Surat Toha ini apa lu kok keluar gini? Tutup aja itu. Ya. Di sini ya. Nah, ini aku hapus. Begini aja, ini perlu ini. Nampak sini? Di Toha ya. Surat ke-20 referensinya itu ada di ayat 9 sampai 16. 9 sampai 16. Ya. Nanti ada lagi ya di Al-Qasas, kisah-kisah Qasas itu. Ini suratnya di 28 ya. Bisa dilihat di ayat 29 bukan titik 2 sayang. Sampai 30 ya. Ini semua menceritakan tentang Kanjeng Nabi Musa ya. Ini referensinya ya. Ini panjang ini ceritanya ya, aku kasih tahu aja. Oke ya, di surat Toha Quran surat 20 9 sampai 16, di Al-Qasas surat nomor 28 ayat 29 sampai 30. Ini berkisah tentang Kanjeng Nabi Musa ya. Seperti ini ya. Ini aku baca sekilas saja lah ya karena panjang. Ketika ia melihat api, lalu berkata ia kepada keluarganya. Keluarganya itu jangan dipikirkan terus Kanjeng Nabi Musa, istrinya, anaknya gitu, enggak. Keluarganya itu keluarga besar Israel. Ya. Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Dari situ kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Musa itu sendiri. Nanti kalau kita lihat Bible itu begitu turun dari gunung setelah menerima Ten Commandment itu, Kanjeng Nabi Musa itu wajahnya putih dan orang-orang pada kaget. Sendiri. Ya. Itu juga yang tercatat di surat 28 ya. Surat 28 tadi yang aku bilang 28 ayatnya 29 ya. 28 di ayat 29 ya. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan ya 40 hari. 40 kalau sudah 40 hari berarti yang 40 hari 40 malam dia di atas. Ya.
Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarga, dilihatnya api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api itu, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu, ya, dari tempat itu, atau membawa suluh api agar kamu dapat menghangatkan badan. Yang ke-30, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diseru dia dari arah pinggir lembah yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi memperkenalkan diri, aku ini Allah, ya, memperkenalkan diri, Rob semesta alam, ya, Rob semesta alam. Itu narasinya, kontennya sama dengan surat Toha, surat ke-20 ayat 9 sampai 16. Jadi kalau kita baca di perjanjian lama ini, ya, itu masyarakat Yahudi, ya, Israel itu ndak mau nemani Musa, ndak mau, ya. Karena apa? Mereka tahu kalau orang melihat Allah itu mesti modar, mesti mati, ndak kuat, ya. Seperti yang kita pernah singgung, Allah itu nggak pernah bisa dilihat. Jadi Yesus pun mengatakan di kitab Yohanes itu, tidak ada yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah melihat Allah. Di sini gampang saja, artinya apa? Sesuatu yang pernah kamu lihat dengan mata kepalamu itu pasti bukan Allah. Yesus sendiri mengatakan begitu. Jadi dogma-dogma yang mengatakan kenapa dia lahir menjadi manusia? Karena dia akan menjadi utusan bagi manusia. Kalau dia sebagai utusan manusia kita terima, tapi kalau dia menjadi diallahkan dengan argumentasi dogma, oh dia memang Allah yang menjadi manusia, tidak benar itu. Karena apa? Kalau dia Allah yang menjadi manusia, kapan mau Allah berubah? Allah itu tidak mau berubah. Dulu Allah, sekarang Allah, besok juga Allah. Dan kita sudah dikunci, sesuatu yang bisa kita lihat itu bukan Allah. Kan ada sebuah dogma yang ditanamkan seolah-olah supaya acceptable. Lah itu kok dia makan, kok dia dilahirkan, kok dia bisa sedih, dia bisa makan, suka ikan goreng. Iya, karena dia supaya acceptable, karena dia akan bertemu dengan manusia gitu. Maka dia menjadi manusia. Kan ada upaya-upaya dogma yang seperti itu. Maka itu sesuatu yang sulit untuk kita terima. Kalaupun itu nanti diterima, dia akan berbenturan. Artinya apapun yang sudah kita lihat, bisa kita lihat itu bukan Allah. Ngerti? Jadi orang Israel itu nggak mau diajak naik ke atas itu, nggak mau. Justru kamu pergilah sendiri gitu. Karena orang Israel itu tahu yang melihat Allah itu pasti mampus, nggak akan bisa bertahan hidup. Di Al-Quran juga begitu nanti, ya. Ketika Kanjeng Nabi Musa ingin tahu apa kata Allah, coba kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu masih di tempatnya, berarti kamu bisa lihat aku. Begitu melihat gunung itu, ceker, Kanjeng Nabi Musa tersungkur. Ya, disitulah kita pada sebuah kesimpulan yang namanya pernah kamu lihat oleh mata, atau dia pernah dilihat oleh mata telanjang manusia indrawi ini, maka dia bukan Allah, karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata, ya, tidak bisa. Perjanjian lama mengatakan begitu, perjanjian baru mengatakan begitu, perjanjian terakhir juga mengatakan begitu. Oke, satu poin berikutnya, ya, Kanjeng Nabi Isa itu nanti menerima dasatita ini, ya. Menerima dasatita ini di bukit, dia naik, atau di gunung gitu ya, katakan gitu. Di Tursina itu, Sinai itu, dia sendiri. Kalau sendiri berarti ada saksinya enggak? Coba kamu pikirkan. Ini supaya teman-teman Islam, ya, supaya saudara-saudaraku, generasi-generasiku, otakmu itu supaya cerdas, supaya kamu mampu berdialog secara elegan. Ketika kamu ditanya, siapa yang menjadi saksi Kanjeng Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Gua Hiro? Saksinya siapa? Ya.
Bagaimana nanti kok misalkan Kanjeng Nabi Muhammad itu ternyata hanya sekedar mengaku-ngaku aja menerima wahyu? Karena saksinya tidak ada. Ya, minum dulu. Bismillah. Jadi kita tidak punya cerita bagaimana kisahnya pewahyuan dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak masuk dalam lintasan sejarah, kita tidak tahu. Jadi Al-Quran itu kan turun 2 kali, turun itu. Kalau aku bilang turun itu otakmu harus ngerti ya, diajarkan, diturunkan tuh diajarkan, diturunkan 2 kali. Dari Allah via dari Allah via Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu peristiwa Gua Hira, diturunkan, tamat, selesai, baru diwisuda jadi guru kita. Nah, nanti turunnya lagi baru dari Kanjeng Nabi Muhammad ke kita. Itu loh ya. Yang itu ada sejarahnya, ada asbabun nuzulnya. Makanya aku sudah jelaskan kemarin tentang asbabun nuzul. Ini kamu beli kitab ini, bagus nih, asbabun nuzul. Ya. Jadi jangan dikira kita itu tidak belajar tentang asbabun nuzul, belajar. Tapi kamu harus tahu peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam asbabun nuzul itu peristiwa-peristiwa penurunan Al-Quran dari Kanjeng Nabi Muhammad kepada manusia yang diwakili oleh para sahabat. Itu ada sejarahnya. Tapi penurunan dari malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu kita ahistoris, tidak punya sejarahnya, kita tidak punya. Makanya kalau kamu ditanya bagaimana untuk kita bisa menerima kebenaran memang Kanjeng Nabi Muhammad itu di Gua Hira itu menerima wahyu dan itu benar-benar wahyu seperti apa yang dikatakan, sementara saksinya tidak ada. Ya. Ini kamu harus cerdas menjawab. Nek kon goblok ora tau ngaji kon ya ora iso jelasno. Generasi Islam tuh harus cerdas, harus elegan. Dia harus memahami semua kerangka berpikir akademis sehingga siap ketika dimintai pertanggungan jawab. Maka kalau ada yang bertanya itu tentang saksi, kamu juga harus bisa menjawabnya dengan cara mengcompare, membandingkan. Karena apa? Bicara saksi itu bukan main-main loh ya. Tidak semua kita mempercayai sesuatu yang ada saksinya baru kita percaya. Aku sudah jelaskan itu di ketika aku diskusi tentang apa kemarin ya. Lupa aku ya. Yang itu tentang sajen atau tentang ada orang yang mau melihat Allah itu, lupa aku. Di sana aku sudah jelaskan. Di sini tidak aku jelaskan ya, karena nanti akan memakan waktu. Tapi intinya hati-hati dengan saksi. Jangan kamu menuntut saksi baru kamu percaya, karena ada hal-hal yang di luar keterbatasan kita karena kita terikat oleh ruang dan waktu. Jadi prosesnya sama. Siapa saksi ketika Kanjeng Nabi Musa menerima Ten Commandment atau dasar tita ini siapa? Ora ono. Tidak ada saksinya. Tapi kenapa itu tidak ditanyakan? Coba kalau mereka berani menanyakan itu di hadapan orang-orang Yahudi, itu bisa dibikin habis dengan M16-nya, bukan AK-45. Kalau orang Israel itu senjatanya M16 karena kiblat militernya Amerika, bukan Uni Soviet. Terus kamu bilang, Ten Commandment itu bohong, nggak ada saksinya. Bisa aja Moses itu bikin-bikin. Ayo ngomong gitu berani depan orang Yahudi sana. Pergi sana ke Yerusalem, kamu teriak ngomong gitu, kalau nggak kepalamu itu jebol dengan pelurunya M16. Ini tidak ada saksinya. Sama, Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak ada saksinya. Maka aku bilang ahistoris. Kita tidak punya sejarah bagaimana penurunan dari Allah via malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Musa. Kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang punya kita data yang historis adalah penurunan dari Kanjeng Nabi Muhammad kepada para sahabat
Dan itu terkumpul dalam suatu catatan yang disebut Asbabun Nusul, seperti kitab ini. Paham ya? Semoga kamu pinter-pinter ya. Jadi kalau dia tanya saksi itu, tanyakan saksinya. Siapa ketika peristiwa di Gunung Sinai itu ya, Kanjeng Nabi Musa atau mereka biasa menyebut Moses menerima Ten Commandment. Ya. Oke. Sekarang aku menjelaskan ini ya. Nanti aku jelaskan Ten Commandment-nya itu di mana. Jadi ini Ten Commandment ini, Dasatita ini itu kan tulisan ya, itu tulisan ya. Bentar. Ini tulisan ini ditulis di mana? Di sini. Lihat ini urut-urutannya. Di loh ini, lauh. Makanya terjemahan Al-Qur'an itu kan batu garis miring papan. Aku enggak setuju papannya, aku lebih setuju batunya. Loh batu, lempengan batu. Jadi ada lempengan batu itu ditulislah Dasatita itu di lempengan batu, dan itu ada 2 lempengan. Cuman sumbernya itu agak rancu, ada yang bilang di sini sama ya. Di sini 10 dan sini 10. Jadi ada seperti salinannya begitu. Ada yang bilang di sini 5, di sini 5 ya. Ada yang bilang nanti ketika Kanjeng Nabi Musa marah ketika peristiwa Samiri itu yang satunya dipukulkan gitu sehingga lohnya itu pecah, berantakan gitu, terus ditulis lagi. Itu hal lain lah ya yang tidak kita diskusikan, karena kita mau nanti ini ujungnya ke huruf ya, ke huruf ya. Oke. Jadi Dasatita itu ditulis tentunya dengan huruf. Dengan apa lagi? Dengan huruf. Dengan kata. Apalagi dengan kata, dengan kalimat. Ya. Yang nanti aku mau jelaskan ya. Jadi Dasatita ini ditulis di mana? Medianya loh batu. Jadi ini media loh batu. Ya. Compare-nya ada di Al-Buruj 8522. Kalau tentang Dasatita tadi ya, di Bukit Tursina itu tentang diksitin itu ada di Quran surat 9 ayat 1 sampai 2, khususnya di surat yang kedua. Atin masa 9? Coba buka. Bapak salah tulis nanti ini. Sorry kalau salah tulis. Atin itu 9 berapa? Kok 9 itu kan At-Taubah. 95 ya. Sorry. Nah, ini ya. Ini komparasinya sudah ya. Aku ulangi lagi. Dasatita ya. 10 perintah Tuhan, Dekalog, Ten Commandment itu sama di sini ya. Itu ditulis. Medianya apa? Medianya lauh, lauh. Maka dalam perspektif Islam, lauh mahfud, lempengan yang terjaga ya. Lempengan batu ya. Nah, lempengan batu ini disimpan lagi. Jadi Dasatita itu disimpan, artinya ditulis di loh batu. Loh batunya disimpan lagi. Alat untuk menyimpannya namanya tabut. Ini loh. Tabut ini. Peti dari kayu. Ya. Jadi dari sini aku menjelaskan, naik ke sini. Ya. Dasatita ya, ditulis di mana? Medianya di loh batu. Ada 2 lempengan. Loh batu lalu disimpan di mana? Di tabut. Apa itu tabut? Peti kayu atau kotak kayu. Oke, paham di sini? Paham aku hapus ya. Nanti kalau kamu screenshot kan bisa. Sudah aku hapus ya. Enggak, aku hapus. Oke. Anambang ini juga sudah selesai ini ya. Oke.
Kita lanjutkan diskusi kita ya. Udah berapa lama, Le? Waduh, sudah lebih setengah jam ya. Sekarang kita akan mendiskusikan tentang ini ya. Apa itu huruf? Kamu ngomong buta huruf, huruf itu apa? Ya, apa itu huruf? Coba. Kamu kan umi apa buta huruf? Umi apa buta huruf? Huruf kuwi apa? Apa huruf itu? Jangan kamu ngoceh huruf, tapi huruf itu apa nggak bisa menjelaskan. Jadi huruf itu adalah tanda aksara, ya, tanda aksara. Itu dalam tata tulis yang merupakan anggota dari abjad. Melambangkan apa? Melambangkan bunyi. Jadi huruf itu sebetulnya lambang bunyi atau aksara tadi apa? Tanda aksara, aksoro. Bahasa Jawa ini lo nggak salah dari bahasa Sanskerta ini ya, aksara. Jadi huruf itu adalah lambang bunyi. Begitu guru Al-Quranku menjelaskan. Lambang bunyi. Ini huruf. Ada nggak gurumu yang jelaskan gini? Ya, makanya pesanku ya tolong. Semoga itu juga menjadi catatan langit amal soleh untukmu. Ya, seperti lauh mahfud tadi tuh, catatan langit gitu. Jadi kalau ngikut kajianku itu harus ekstra ya. Kadang-kadang aku kalau membaca sebuah idiom terlalu jelimet, maka aku pakai idiomku sendiri yang lebih simpel untuk bisa kalian pahami ya. Lauh mahfud apa? Catatan langit. Ngono ae. Ya. Yang ada di sana-sana itu. Gitulah gampangnya ya. Huruf itu lambang bunyi ya. Aku ulangi seperti tadi, aku minta begini ya. Tolong ya, semoga itu menjadi catatan langit kamu. Setiap kamu ngaji di sini langsung kamu bagikan ke grup-grup WA-mu. Ya, supaya ilmu ini bisa tersebar. Masalah nanti mereka lihat atau tidak itu sudah bukan urusanmu, tapi setidaknya kamu sudah mengambil bagian untuk menyebarkan dakwah ini. Supaya otaknya generasi-generasi Islam tuh nggak goblok gitu loh. Sekarang ngomong buta huruf, huruf gue apa? Belum tentu ngerti itu. Kamu aja belum tentu, kapan kamu bisa dijelaskan? Kapan kamu ngaji? Apa itu huruf? Ya, maka kamu bagikan. Jadi misalkan kamu hari ini nanti ya, kamu nonton video ini, chat. Setelah selesai, kamu pahami, bagikan ke grup-grup WA-mu, bagikan. Ya, jangan di-download. Linknya kamu bagikan, kan ada itu tempat apa share gitu kan. Jadi jangan kamu download ya. Aku belum memberikan izin kepada siapapun untuk mendownload video-video ini. Maka sesuatu yang dia download maka dia maling. Karena mengambil tanpa izin hak orang itu maling. Ya. Dibagi-bagikan supaya itu juga menjadi catatan langit dakwahmu. Dengan demikian kita harapkan generasi Islam ini cerdas gitu loh. Jadi kalau ngomong umi buta huruf, apa kuwi huruf, ngerti enggak? Nah, sekarang kamu sudah ngerti. Huruf itu adalah lambang bunyi, ya. Dia adalah lambang bunyi atau tanda aksara. Misalkan mulut kita membunyikan huruf alif, kan begini. Ba, begini. Kalau dulu nggak ada titiknya sekarang ya. Nanti kalau ta itu bi apa nih? Gini. Ini kan huruf. Harap. Ya. Huruf. Ini huruf ini. Nanti apa lagi? Lama nih tulisanku welek ya, Pak. Ini lambang bunyi. Jadi huruf itu lambang bunyi atau tanda aksara. Kalau kita ngaji di sastra itu ada sebuah sinetron ya, aksara tanpa kata. Ya. Tanda aksara atau lambang bunyi.
Kamu mau ngomong yang mana? Silakan ambil. Apa kamu mau ngambil tanda aksara atau lambang bunyi? Monggo-monggo aja. Ya. Nanti ada lagi kalau kita masuk ke Latin ya. Kita kan Latin ya. Nanti kalau ke Yunani itu Grek itu lain lagi huruf-hurufnya itu ya. Tapi semua itu mencontoh atau mengcopy paste kemudian mereka tambahi, kurangi, mereka rubah dari huruf-huruf yang diajarkan Allah. Sama dengan bahasa. Gitu loh. Coba kamu tanya, kenapa huruf Gerika itu dimulai dari alfa? Kok nggak langsung misalkan gamma saja? Kok diawali dari alfa? Begitu juga huruf Romawi, itu Romawi itu Gerika ya. Yunani itu Latin, kok dimulai dari A? Itu kan meniru dari ini, dari Ibraniun, dari Arabiun, hurufnya itu alif atau alef. Ini lambang Allah. Alif atau alef meniru dari sini. Orang Yunani menirunya maka dia bilang alfa. Orang Romawi menirunya maka dia bilang A. Coba, kalau nggak ngambil dari sini, alif ini dari mana dia? Jadi kembali, bahasa itu juga sama dengan huruf. Kita itu tahu huruf ya karena diajari awalnya. Baru nanti ini masuk dalam proses budaya menjadi macam-macam. Seperti bahasa yang aku bilang kemarin. Makanya aku mengatakan, kenapa Adam Smith itu tidak menyatukan lagi dari 4 kelompok bahasa yang itu berasal dari sekian banyak bahasa di dunia. Itu nanti kalau dikerucutkan bahasa itu yang menjadi bahasa firman. Sama dengan huruf-huruf ini awalnya yang huruf-huruf dari firman masuk ke dalam budaya. Kan nggak mungkin nih dengan sebuah kebetulan kok sama-sama cangkeme mangap A. Kok di sini alif, alef kalau Ibraninya, di Latinnya A. Di Gerika Yunaninya alfa. Kok nggak misalkan di sini beta, di sini B. Itu sesuatu yang kita bisa secara jelas baca, ada jejak benang merahnya. Ya. Oke, itu tentang huruf. Pelan-pelan ya, tentang huruf. Terus nanti ada, sudah apa hapus ini ya, tentang huruf. Huruf itu apa? Lambang bunyi. Nah, lebih jelas lagi, kalau mulutku, mulutmu, mulut kita berbunyi A, maka kita tulis ini. Kita bilang B, ya begini. Nanti kita bilang S, ya begini. Kita bilang M, ya begini. Ini huruf. Apa dia? Lambang bunyi. Alif, ba, sin, mim. Ngerti? Kalau nggak diajarin ini kan goblok kabeh supaya pintar. Minum dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ya, kalau sudah ikut kajian ini ya, udah berapa seri ini? 8 seri. Terus masih percaya Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf itu bener-bener gebleknya minta ampun itu. Ya. Bukan aku tidak menghormati perbedaan loh ya, aku tetap hormati. Tapi secara kerangka berpikir akademis itu kan bener salah. Maka kalau sudah mengikuti kajian, nggak tahu nanti serinya selesai ke yang beberapa ini. Kalau ikut kajian ini terus masih otaknya itu masih percaya dongeng bahwa Kanjeng Nabi buta huruf itu sudah aku nggak ngerti lagi. Karena aku sudah memaksimalkan cara bagaimana menjelaskan kepada kalian bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf. Sampai 8 seri loh, dan kita tidak tahu ini berhenti di mana ini nanti. Terus gitu aja masih percaya sama dongeng. Ya ampun. Lu gebleknya minta ampun tuh. Ya. Oke, sesudah huruf nanti itu ada abjad. Abjad.
Kalian jangan merasa sombong. Kalian jangan merasa petita-petiti. Kalian itu harus banyak tahu, belajar bahasa supaya kalian merasa ngerti gitu ya. Akhirnya kalian merasa bahwa Islam itu ya unggul, ya hebat. Gitu loh. Jadi bukan dari lain, bukan. Istilah abjad itu kalau dalam perspektif Islam itu disebut abjadun. Ini ada lagunya ini. Untuk menghafalnya. Saking aku lagunya nggak hafal, aku diajarkan guru Al-Quranku. Ada lagunya untuk menghafal huruf-huruf itu dilakukan supaya hafal. Dulu kalau anak-anak dilanggar itu diajarin itu. Kalau sekarang kan menjadi alif ba ta sa jim, gitu kan? Sengaja dilakukan supaya apa ya? Isi listening, ya, gak apa didengar itu gampang. Dia dilakukan, ya, tentang alif ba ta sa jim itu, ya, itu abjadun. Jadi kata abjad, diksi abjad itu jangan kamu kira datang dari barat sana. Itu loh yang aku mau. Kamu harus percaya diri. Jadi ojo petita-petiti kamu kira itu dari barat sana. Itu dari perspektif Islam yang disebut abjadun. Gitu loh. Kalau gini kamu di SD dulu masih kelas 1, kelas 2, kita belajar abjad terus otakmu terus gak pernah ngaji, terus kamu kira kamu hebat ngomong abjad, kamu sebagai perwakilan dari barat kamu kira abjad itu dari barat. Ya goblok kan. Abjad itu dari perspektif Islam, yaitu abjadun. Sama seperti aku bilang kemarin. Kamu petentang-petenteng ngomong katulistiwa, itu juga dari bahasa Arabian apa? Khat istiwa. Maka Allah beristiwa di atas arsy. Ini para pakar-pakar, ya aku bilang pakar karena sudah top-top pengikutnya sudah banyak kan bertengkar itu di YouTube itu. Yang satu, Allah beristiwa. Tidak boleh karena nanti Allah itu menempati mana lebih dulu Allah dengan tempatnya. Yang satu lagi ngomong. Dan ini orang-orang pinter ini, orang sekolahnya di Arab sana kok. Kalau ukurannya itu, tapi dalam kerangka pemikirnya aku bilang dua orang ini pada gobloknya. Karena mengikat Allah dalam ruang dan waktu. Karena apa? Dia nggak belajar fisika. Jadi konsep wal awalu wal akhiru, alfa omega itu akan lebih gampang dipahami kalau kita paham teori fisika tentang ruang dan waktu. Lah mereka belajar di Mesir, di Maroko, di Saudi, di Arab, nggak diajari ruang dan waktu, akhirnya bertengkar. Yang satu ngomong, loh itu Allah kan di atas, itu memang teksnya di atas. Lah nanti bagaimana kalau dia ketemu bahwa aku lebih dekat dari urat leher? Lah ternyata nggak di atas. Yang satu bilang lagi, oh jangan, kalau dia bilang di atas, berarti Allah menempati ruang. Berarti dia duduk di sana. Aku lihat videonya senyuman ya. Aku hanya begini, kalian ini ustadz-ustadz terkenal tapi gobloknya juga nggak hilang-hilang. Sama gobloknya itu. Ya. Jadi istiwa itu masuk ke kita itu katulistiwa, garis katulistiwa. Itu dari Arabian. Yang diserap ke dalam Melayu, serap lagi ke dalam bahasa Indonesia, yang dipakukan, ditetapkan pada 1928 sebagai Sumpah Pemuda, ya, menjadi bahasa Indonesia. Rumpun kita, rumpun Melayu, satu rumpun Malaysia, satu rumpun dengan Singapura, karena kita rumpun kita Melayu, gitu loh. Dan itu sudah aku jelaskan, ya, di video lama sudah aku jelaskan, kamu cari. Bahasa itu mempersatukan, ya. Maka kalau kita ada apa-apa, kembalikan ke originalnya, ke bahasa aslinya. Aku bisa membahas alif dan umi karena masih ada original teksnya. Lah kalau ini gimana mau membahasnya? Ini terjemahan ini. Gimana mau membahasnya? Huruf-hurufnya sudah nggak seperti bagaimana dia diturunkan. Nggak bisa. Gitu loh. Nah, di sini sebagai orang Islam kalian harusnya bangga. Karena kalian mempunyai kitab suci yang dalam edisi original.
teks. Itu loh. Cuma kan karena kebanggaan itu tidak timbul sehingga kamu minder karena kamu goblok, nggak pernah ngaji. Ataupun ngaji, gurumu ngajari dari itu ke itu, muter saja. Orang itu pelajaran seharusnya kita terima ketika kita masih umur-umur 20 tahun. Ini sudah umur mau 30 ke 40, ngajinya masih materinya iku-iku wae. Bagaimana kalian bisa lebih cerdas? Ini mendobrak loh ini ya. Pemikiran-pemikiran yang aku sampaikan ini adalah mendobrak kalian supaya menjadi trigger, supaya cerdas. Supaya aku bangga gitu loh. Punya saudara muslim, oh dia bisa menjalankan. Kan bangga. Tapi pokoknya untuk apa? Kembali ke sini, abjad itu apa abjad? Coba. Apa coba abjad itu? Ya. Apa abjad itu? Maka kita bisa bicarakan nanti abjad ini yaitu ini loh. A B C D E F G alif ba ta sa sin shot dot dan sebagainya. Nanti kalau alfa omega alfa terus beta gamma terus sampai nanti akhirnya omega, itu namanya abjad. Ini huruf, maka abjad itu adalah kumpulan huruf-huruf. Kumpulan huruf-huruf. Nih, masih nampak ini deh. Ya. Ya, aku ulangi lagi. Apa huruf itu? Huruf adalah lambang bunyi. Itu namanya huruf. Terus huruf-huruf itu dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari alfa sampai apa? Omega. Itu disebut apa? Abjad. Kok ini harap, ini abjadun. Itu perspektifnya Arabian. Ya, bukan barat. Ya, nanti kan disebut alfa beta. Ini karena huruf-hurufnya ini alfa beta. Itu niru-niru ini. Ya, sehingga abjad itu adalah kumpulan huruf-huruf. Ya. Kalau huruf itu adalah lambang bunyi, kumpulan huruf-huruf itu disebut abjad. Oke, ya. Nanti kumpulan lambang bunyi itu bisa membentuk. Jadi begini loh ya. Di sini masih nampak di sini. Jadi gini nanti begini. Lambang bunyi itu kan huruf, jadi huruf. Awalnya itu huruf ya. Itu nanti menjadi kata. Kata ini baru menjadi kalimat. Nampak ini, Le? Kalimat. Kata ini kalau kita sebut diksi. Kalimat ini kita sebut narasi. Kata ini kalau di pondok pesantren kita sebut sorob. Kalimat ini kita sebut nahu. Makanya aku nggak mau bilang nahu sorob. Karena lebih dulu sorob kok mau dibilang nahu sorob, tapi pesantren biasanya menggunakan istilah nahu sorob. Kalau aku nggak apa, sorob nahu. Karena dari sorob lah nahu itu dibentuk. Dari diksi lah narasi itu dibentuk. Dari kata itulah kalimat itu dibentuk. Kata dibentuk dari mana? Dari huruf. Paham? Jadi misalkan kata apa wis? Makan. Huruf. Makan. Aku tulis huruf besar aja supaya gampang. Atau di sini aja ya. Makan. Nah, ini kan ini kata ini. Ya, makan. Ya. Kumpulan dari huruf-huruf. Lambang bunyi M A K A N. Makan. Nanti ada lagi nasi. Hurufnya apa? N A S I. Nanti ada lagi tambah goreng. Bukan ikan goreng ya. Kalau Yesus kan makan ikan goreng. Ini nasi goreng. Nah, ini diksi. Ini diksi. Ini diksi. Atau ini sorob. Ini sorob. Ini sorob.
atau ini kata, ini kata, ini kata membentuk kalimat. Kalau ini dipluskan, plus, ya, ini juga dipluskan, ya, dipluskan. Kalimatnya apa? Makan nasi goreng. Nah, ini sudah menjadi kalimat. Ngerti kamu? Ya, kalimat. Oke, ngerti ya? Oke, kalau udah ngerti ini udah berapa lama? 1 jam. Oke, 1 jam. Ini aku hapus. Tadi kamu bisa screenshot lah ya. Aku hapus. Oke, sekarang besok akan, ini sudah 1 jam tapi nggak bisa aku lanjutkan. Untuk sementara aku kasih bekal ya. Baca kitab apa ini sebentar. Keluaran 31:18. Keluaran 31:18. Kita komparasi nanti dengan Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 145 ya. Besok kita akan bahas ini, Keluaran 318. Quran surat Al-A'raf surat 7 145. Di sini kamu baca ya. Nanti apa? Intinya aku akan menjelaskan bahwa ada proses yang namanya verbal. Ada proses yang namanya literal. Arab itu memang sih secara budaya mereka itu lebih familiar dengan verbal, artinya dihafal, diucapkan. Tapi jangan lupa mereka juga sebetulnya ya literal juga. Buktinya tukang-tukang sastra itu, ahli-ahli syair itu menulis mereka literal, verbal dan literal. Ya. Nah, nanti berarti ini kan berhubungan dengan huruf ini. Berhubungan dengan kata. Berhubungan dengan kalimat nanti. Akhirnya kan ke sana. Tapi aku sudah jelaskan tadi kan, proses-proses inilah nanti yang akan digunakan dalam penurunan wahyu. Nah, sekarang aku kasih bekal dulu, baca 318 dan Al-A'raf 718 supaya kamu tahu bagaimana Kanjeng Nabi Musa menerima Ten Commandment. Ya, dasatita. Dasatita ini gini ya. Di sini lah. Dasatita itu diterima sebagaimana? Apakah dia dalam prediksi yang verbal atau yang literal? Ya, dasatita. Besok ini kita bahas. Ya. Nanti kita komparasi dengan Kanjeng Nabi Muhammad di Gua Hira. Ya. Sehingga kamu tahu Iqra itu apa, kamu kira terus Jibril itu bawa spanduk gitu. Mat iki wocon, mat ini baca. Enggak, aku nggak bisa baca gitu. Ya. Supaya nanti transfer yang namanya berita itu ya, perjanjian itu ya akan ditransfer dalam perspektif verbal atau literal. Besok ini kita bicarakan ya, semoga insya Allah kita semua diberi kesehatan dan diberi waktu untuk mengkaji firman-firman Allah ya, dan kita berusaha untuk mengkomparasinya. Memang kajiannya jelimet ya, yang namanya komparasi religion tuh jelimet ya, tidak bisa langsung tembak langsung tuh tidak bisa. Tapi insya Allah kalau kalian paham kerangka, roadmap, peta, itu kalian diskusi dengan siapapun itu kalian akan menjadi tidak kuper gitu loh, tidak seperti ketek ditulup kalau orang Jawa bilang, nggak seperti monyet ditulup tuh gitu loh. Jadi kalau ada orang ngomong kamu ngerti, oh petanya itu begini gitu ya. Memang ini jelimet ya, karena ini membuat kamu pinter kok gitu. Ya. Oke, seperti tadi aku pesankan lagi, tolong dibantu ya, sebarkan itu ke WA. Kan setiap kalian mesti punya grup WA. Sebarkan saja, masalah dia baca atau enggak itu urusan lain ya, tapi disebarkan. Sehingga itu juga menjadi catatan langit, menjadi lauh mahfud
untuk kalian-kalian semuanya. Oke, sudah 1 jam, aku nggak bisa lanjutkan. Sebetulnya mau tak lanjutkan ini ya. Di seri 9 besok kita selesaikan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.